Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi waffaqa man ahabbahu littiba'i bidinihil qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana an-nasa bihi ila siratim mustaqim. Wa man salakahu faqad faza bil izzi wan na'imil muqim wa man hada anhu zatal shimali wa zatal yamini rumiya bihi ila naril jahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina sarun nasa sayrahu wattaba'u nahjahu wa sunanahu faqanu ahqqan bin na'imil muqim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, ma'asyiral muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat, salah satu kontribusi manusia dalam kehidupan ini adalah membangun peradaban. Dan peradaban yang paling konsepsional itu berbuat baik. Bicara tentang akses yang paling dekat kepada diri kita. Kita sering diperkenalkan dengan terminologi hadis, ada yang menyebut juga itu kalimat inspiratif ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu memberi efek positif kepada manusia lainnya. Membangun peradaban itu kita mulai dari sana. Bahwa pertanyaannya, sejauh apa akses positif yang kita bangun pada realitas sosial yang kita punya. Pertanyaan yang lebih konkret lagi adalah, apakah orang-orang terdekat kita pandai menilai kita sebagai orang baik? Atau jangan-jangan bahkan anak-anak kita pun tak berhasil melihat kita sebagai orang baik. Meskipun kita sangat berkonsentrasi membangun kebaikan kita secara eksternal. Kita ingin kelihatan hebat di mata banyak orang, tapi tidak berhasil kelihatan hebat di mata orang-orang terdekat kita. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin jamaah Jumat, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab seberapa hebatnya pun hidup kita di dunia ini, kalau orientasi kita bukan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat, di dalam surah Infitar itu Allah semacam menyindir kita. Ayat 6 ya. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi ada hal yang paling menarik. Kalau ada orang yang hebat, terus disampaikan tentang kehebatannya, lalu disandingkan dengan kejelekannya, berarti kita sedang disindir. Pada ayat ini Allah menyebut kita sebagai insan dalam terminologi makhluk yang sempurna dan paling sempurna dari seluruh ciptaan. Yang pandai membeda hak yang batil. Tapi kata Allah, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau durhaka kepada Allah yang karim? Kenapa Allah sebut gitu? Berarti kedurhakaan itu menjadi satu kenyataan. Maka pertanyaan berikutnya, apa durhakanya? Kembali saja kita kepada prinsip kehidupan yang kita bangun. Kalau para ulama cenderung sepakat mendefinisikan takwa dengan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana membangun atau mempeta kehidupan sebagai kehidupan yang energinya patuh kepada perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Berarti itu konsep yang makro, yang umum, yang generik, lalu harus berhasil kita terjemahkan dalam perjalanan hidup kita. Nanti sampailah kita kepada hal-hal yang kasuistik. Harusnya orang sholat baik, tapi kenapa ada orang yang menjaga sholat kelihatan tidak baik?
Maka tidak bisa kita generalisasi bahwa sholat tidak berhasil beradaptasi dengan kehidupan manusia. Itu kesimpulan yang salah. Pertanyaannya, orang yang sholat sudah pandaikah mengekspresikan sholat menjadi variabel khusus untuk membaguskan perjalanan hidupnya? Maka nilainya apa? Rasa takut kepada Allah, rasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga berhati-hati menjalani hidup ini. Kalau tidak mau pakaianmu kotor, maka hindarilah jalan yang becek. Jangan marah karena jalannya becek, tapi beradaptasilah dengan jalan yang becek. Kira-kira begitu. Maka inilah energi tentang kedurhakaan. Jadi dalam terminologi kehidupan, orang durhaka itu adalah orang yang bersengaja keluar dari kebenaran, atau mungkin mempersepsikan kecil kebenaran itu. Bahasa medannya sepele, merasa tidak produktif, merasa tidak energi, merasa tidak membangun produktivitas dalam kehidupan, sehingga kita ingin membentur-benturkan hal-hal yang sifatnya ta'abbudiyah dengan hal-hal yang produktif, padahal dua itu tidak boleh dibentur-benturkan. Kalau ada pertanyaannya, kenapa saya orang yang nggak tinggal sholat hidupnya gini-gini aja? Maka pertanyaan berikutnya, yang gini-gini itu bagaimana? Karena kalau gitu-gitu juga akan sulit. Kenapa orang yang kelihatan tidak pandai menjaga sholatnya, hidup dunianya sangat hedonis, eksklusif? Maka pernyataannya saja kita balik. Kenapa ada orang yang hartanya banyak tapi tidak taat kepada Allah? Saya hartanya tidak begitu banyak tapi saya bisa taat kepada Allah. Jadi cara mengintervensi bukan kepada hal-hal yang eksternal. Kita tidak bisa mengintervensi apa yang terjadi, karena apa yang terjadi tidak wilayah kekuatan kita. Kita mengintervensi diri kita sendiri agar kita pandai tetap bersyukur meski dalam keadaan yang minimalis. Aksesnya ya filantropi salah satunya. Makanya bicara sodako, bicara infak, bicara wakaf. Apa nilai yang dibangun? Sensitivitas. Bukan hanya pandai merasa bahagia, tapi merasa bahagia bisa membahagiakan orang lain. Itu adalah budaya baru dari orang yang berbagi. Kalau kita hanya ingin bahagia, maka tidak akan ada konsepnya kita berbagi kepada orang membuat kita bahagia. Tapi belajar merasa bahagia bisa membahagiakan orang lain, ini akan menjadi nilai-nilai keduniaan yang bisa kita jadikan sebagai akses untuk kita bertahan menjadi orang yang berbagi. Karena istiqomah itu sulit bagi orang baik. Berbuat baik itu jauh lebih mudah dari bertahan tetap berbuat baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada habituasi yang kita bangun, pembiasaan baru. Belajarlah tidak memisahkan akses amaliyah, ta'abudiyah, hal-hal yang ritualis dengan akses muamalah dan akses sosial. Jangan dipisahkan. Tidak lagi cara bercakap kita, ini kan urusan dunia, itu kan urusan akhirat. Ucapan-ucapan yang cenderung dikotomik. Padahal kita begitu berharap kepada Allah. Kita ingin sekali semua apa yang kita kerjakan di bumi Allah ini menjadi nilai amal. Tapi pada akses perbuatannya kelihatan sangat dikotomik. Tidak boleh ada perbedaan antara semua perjalanan hidup kita. Nafas kita datangnya dari Allah. Akses perbuatan kita datangnya dari Allah. Kalau kita masuk pada akses tauhidnya, bila Allah tidak beri izin kepada semua akses kehidupan kita, boleh jadi kau sampai kepada tujuanmu, tapi tidak berhasil kau memanfaatkannya. Setidaknya tidak berhasil engkau merasakan nikmatnya. Maka di sanalah bersemayam berkahnya rezeki. Kalau kita ingin membangun atau menilai, mensuasanakan berkah sebagai variabel yang terhitung atau yang jasmani. Selama ini kita akan menghitung berkah itu sebagai hal-hal yang sangat kualitatif. Tidak ada alat ukurnya. Tapi kalau kita ingin memaksa berkah sebagai satu kehidupan atau model hidup yang bisa diukur, lihat bagaimana kita bisa tetap bertahan di bumi Allah ini
meski minimalis perjalanan hidup kita. Jadi bukan lagi aksesnya, kenapa saya enggak kayak dia. Pernyataan ini cenderung sangat negatif. Kita rubah saja pernyataannya. Ya Allah, saya kepengen kali kayak dia. Berikanlah kemudahan. Agar jauh lebih positif. Di sanalah baik sangka kepada Allah tetap hidup. Rasa optimisme tetap hidup. Ikhtiar tidak dirusak oleh apatisme. Sehingga kita tetap pandai bersangka baik. Meski jalan hidup kita terasa rumit. Semoga khutbah yang singkat ini memberi inspirasi bagi kita untuk bersama-sama pula kita memperbaiki kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullaha ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli baladil muslimin wa fi kulli zaman wa makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.